semakin ke sini semakin padat tugas PKPA, teman-teman. Ya, emang setahun yang lalu juga aku masih kemeropok di rumah sakit. Kebetulan di rotasi terakhir aku dapat rumah sakit, jadi ya laporan kasus yang di industri, laporan sediaan NPD yang di apotek, puskesmas, bikin porto tiap hari. Oke, semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat selalu dan masih menikmati progres dari awal hingga akhir, karena kita pastinya semakin akhir strike-nya semakin naik. Ya, mari langsung saja kita bahas. Mulai yang pertama, sesuai request dari yang kemarin, kita membahas varset, terutama solid sama liquid. Yang pertama ada sediaan solid. Oke, jadi sebelum kita bahas lebih dalam terkait sediaan solid, mungkin ada baiknya kita review eh, pengertian umum dari sediaan padat itu apa aja. Yang pertama pastinya ada sediaan serbuk, yang ini merupakan campuran kering dari obat padat yang dihaluskan. Ada bolus, yaitu tablet besar yang digunakan biasanya untuk hewan, karena bolus ini ukurannya biasanya lebih dari 00. Kan yang digunakan untuk manusia itu maksimal 00 kalau nggak salah. Kan semakin besar nilai ukuran tabletnya, maka semakin kecil tabletnya. Jadi kalau ukurannya 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu semakin kecil. Kalau semakin ke bawah itu semakin besar. Ya pastinya teman-teman juga udah tahu sih. Kemudian tablet, ya sediaan padatnya mengandung bahan obat atau dengan kempa. Kemudian ada kapsul. Ini kapsul diberikan cangkang kapsul, bisa berupa kapsul cangkang keras ataupun kapsul cangkang lunak. Kalau yang cangkang lunak biasanya sediaannya berupa cair ataupun samsol. Tapi dalam kategori ini digolongkan padat karena cara pemakaiannya adalah dengan ditelan utuh, gitu. Ya, ini ada contohnya yang bolus, ada albendazole. Ini untuk hewannya teman-teman. Dan ini serbuk sama tablet dan kapsul. Lebih lanjut, ada beberapa jenis sediaan padat modifying release. Ini juga cukup teman-teman pahami aja. Dan biasanya jarang ditanyakan pengertian. Karena kita dianggap udah tahu kalau udah menyelesaikan PKPA. Jadi ada immediate release. Ini bentuk sediaan yang dirancang agar dapat hancur dengan cepat di dalam rongga mulut. Jadi sediaan ini sangat mudah sekali hancur atau dinamakan oral disintegrating tablet atau ODT. Ada juga istilah FDT, fast disintegrating tablet. Jadi ini hancurnya atau disintegrasinya sangat cepat, kurang dari 60 detik. Jadi yang dioptimasi dari sediaan ini yang paling banyak adalah disintegrannya, selain juga mempertimbangkan pengikat, lubrikan, gliden, dan sebagainya. Kemudian ada extended release. Nah, ini mungkin teman-teman masih ada yang bingung. Sebenarnya apa sih bedanya extend, XR, SR, CR, DR. Nah, itu kalau sebenarnya aku juga dulu waktu PKP masih bingung. Sekarang juga sudah lumayan paham karena dari pengertian, extend release sendiri merupakan bentuk umum dari sustain release dan control release. Jadi extend release ini adalah yang didesain untuk melepaskan obat secara perlahan-lahan, secara umum. Sedangkan sustain release ini didesain di awal dia sudah melepaskan dosis awal yang cukup. Jadi di awal dia sudah keluarnya langsung besar, mencapai kadar terapi minimal. Kemudian setelahnya dia diperpanjang, namanya sustain, yaitu berkelanjutan. Jadi dosisnya dilepaskan secara bertahap untuk mempertahankan dosis maintenance. Kemudian ada control release, bedanya apa dengan SR? CR ini dosis awal tidak langsung besar, tidak langsung mencapai MIC. Tapi dia kelebihannya dapat mengontrol dosis obat secara konstan. CR ini memiliki kelebihan dia lepas obatnya konstan. Jadi ini yang membedakan SR sama CR. Kan tadi yang extend release ini adalah bentuk umum dari SR sama CR. Jadi istilahnya SR sama CR ini termasuk dalam lingkup XR atau extend release.
Paham ya teman-teman? Kemudian ada delay release. Namanya delay adalah ditunda. Jadi sediaan ini adalah tidak segera melepaskan obat. Contoh gampangnya adalah salut enterik. Kan kita tahu enterik itu lepasnya tidak di lambung, tapi di usus 12 jari yang mana pH-nya itu adalah basa. Kemudian ada repeat action. Ini dirancang untuk melepaskan dosis pertama segera. Kemudian akan diulang, diikuti pelepasan dosis berikutnya dalam interval waktu. Jadi yang repeat ini tidak secara kontinu, dia akan melepaskan dalam frekuensi tertentu. Jadi tiap 8 jam atau tiap 6 jam seperti itu. Lanjut ya. Ini juga tablet umum, ada tablet kunyah. Tentunya dikunyah. Tujuan dikunyah adalah biar mempercepat proses absorpsi atau mempercepat efikasi. Contohnya tablet kunyah antasida. Mengapa? Karena antasida itu digunakan untuk menetralisir asam lambung yang berlebihan, sehingga dapat segera turun pH-nya. Kemudian tablet lepas lambat, ini juga seperti yang XR tadi. Tablet salut, ini disalut dengan tujuan tertentu, dapat untuk kestabilan, menutupi rasa, ataupun penampilan. Kemudian ada tablet cepat hancur, yang ODT tadi, disintegrating tablet. Ada tablet hisap atau lozeng. Nah, ini tablet hisap biasanya memiliki rasa-rasa tertentu biar akseptabilitasnya naik. Kemudian tablet bukal ini biasanya untuk sediaan yang butuh absorpsi yang cepat. Sama juga kayak sublingual. Jadi tujuannya yang bukal bisa untuk lokal maupun sistemik. Kalau yang sublingual umumnya sistemik. Contohnya adalah nitrogliserin. Ya, ini selain tablet yang bentuk umum, tadi ada beberapa bentuk khusus yang di-coating atau tablet salut. Yang paling umum adalah salut enterik, yang mana tujuannya tadi dilepaskan di usus, bukan di lambung. Kemudian tablet salut gula, ini ada beberapa tujuan. Bisa untuk memperbaiki penampilan atau menutupi rasa. Jadi beberapa tablet itu ada yang sangat pahit banget, pol. Contohnya chloramphenicol itu biasanya bentuk salut gula, biar nggak pahit. Ya beberapa tablet antibiotik juga banyak yang pahit. Kemudian ada tablet salut film. Ini biasanya untuk menutupi atau mencegah agar tidak terdegradasi. Tapi dia tidak mempengaruhi pelepasan obat. Nah, ini ada excipient umum yang sering dipakai untuk tablet salut. Yang sering keluar ini salut enterik. Biasanya ditanya, excipient apa yang digunakan? Nah, itu yang enterik biasanya adalah turunan ftalat. Jadi yang depan biasanya polimer, kemudian disambungkan susunannya dengan gugus ftalat. Salut film ada HPMC, hydroxypropyl methyl cellulose, ada ethyl cellulose dan methyl cellulose. Nah, ini turunan selulose biasanya. Kemudian yang salut gula ini derivatnya tentunya pasti sukrosa, laktos, dan lain sebagainya. Yang manis-manis, turunan glukosa. Next. Selanjutnya kita masuk ke formulasi tablet. Yang pertama ini tentunya ada excipient. Excipient ini bahan yang digunakan untuk mencapai bentuk sediaan yang sesuai spesifikasi dan tentunya untuk membantu kualitas dan quality safety tentunya. Syaratnya harus inert, ya tidak bereaksi baik dengan bahan aktif maupun dengan sesama excipientnya. Yang kedua, memiliki kompatibilitas yang baik, stabil secara fisik, kimia, dan mikrobiologi, dapat meningkatkan stabilitas dan akseptabilitas. Dan tentunya harus cost efektif. Ini ada beberapa contoh excipient yang mungkin teman-teman udah tahu, terutama yang skripsinya di Farset. Ini udah makanan sehari-hari pasti ya. Yang filler ini untuk pengisi, jadi untuk meningkatkan bobot tablet. Karena kan kalau cuma bahan aktif umumnya, dosis bahan aktif itu kan sangat kecil ya teman-teman. Mungkin kurang dari 1 gram, kurang dari 500 mg. Jadi filler ini berfungsi untuk meningkatkan massa tablet agar dapat digempa dengan baik. Contohnya ada MCC, mannitol,
sukrose, HDL, dan lain sebagainya. Kemudian ada binder atau pengikat. Binder ini tentunya untuk membantu mengikat atau agar dapat dikempal tabletnya. Karena dalam pencetakan, dalam proses pengempaan itu sendiri diperlukan compressibility yang baik, sehingga binder ini dapat digunakan. Contohnya untuk granulasi basah, ada padi atau starch, sodium alginat, gelatin. Sedangkan untuk granulasi kering, ini ada asam alginat. Dan yang bisa digunakan untuk keduanya itu PVP, methyl cellulose, HPMC, atau CMCNA. Sorry teman-teman, ini di rumahku kayaknya ada acara. Di audio kalian kedengeran nggak ya kalau ada sound musik background? Enggak, Kak. Aman ya? Iya, aman. Oke, oke. Lanjut. Selanjutnya ada disintegran atau penghancur. Ini fungsinya untuk meningkatkan hancurnya tablet dengan cepat. Jadi contohnya cross-povidone ini super disintegran, biasanya dipakai untuk ODT. Kemudian ada SSG. Ini kalau bisa teman-teman juga hafalin merek dagangnya ya. Contohnya Extotab, Primogel. Kemudian ada keras caramel sodium. Ini bisa juga Actisol, merek dagangnya. Kemudian glidan. Nah, ini ada temannya glidan juga, ada lubrikan. Apa bedanya? Bedanya adalah yang glidan memperbaiki sifat alir ketika dia di hopper atau di feeder. Jadi kan kalau teman-teman pernah lihat di pabrik, terutama yang pabrik tablet, itu kan dia ada feeding atau hopper, corong buat mengisi serbuk di ruang-ruang kompresi. Jadi dia mencegah agar tidak menempel atau bisa mengalir dengan baik waktu di hoppernya. Ini glidan. Tapi kalau lubrikan, dia mencegah serbuk menempel di punch sama die. Jadi lubrikan ini sifatnya ketika kompresi dia berguna. Yang glidan ini ketika dia mengalir sebelum pengempaan. Nah, seperti itu. Sebenarnya kedua bahan ini hampir sama. Ada dipakai juga turunan stearat di glidan. Di lubrikan juga ada turunan stearat. Jadi kalau ada pilihan sama, kemungkinan kecil karena bahan glidan maupun lubrikan ini bisa difungsi istilahnya. Seperti itu. Kemudian ada agen pendapat. Ini tentunya untuk mempertahankan pH, terutama bahan aktif yang sensitif terhadap perubahan pH. Kemudian ada sweetening agent. Ini biasanya untuk tablet lozengs atau tablet bisap. Dan yang terakhir ada coating agent. Coating agent tadi udah kita bahas. Ada salut gula, turunan glukosa, salut film, derivat selulose, sama enterik yang golongan ftalat. Kemudian ada metode pembuatan tablet. Ya, review dikit, ada beberapa metode. Yang pertama ada granulasi basah. Granulasi basah ini dipilih apabila bahan aktifnya sukar mengalir dan kompresibilitasnya kurang baik. Selain itu, dia juga harus tahan terhadap panas, karena granulasi basah ini menggunakan panas ketika pengeringan, serta tahan terhadap air. Tahan terhadap air ini maksudnya tahan hidrolisis atau tahan dengan kelembapannya. Apabila bahan aktifnya memenuhi dua syarat itu, maka dapat dipertimbangkan opsi granulasi basah. Kemudian granulasi kering, tentunya bahan juga sukar mengalir dan sukar dikompres, tapi bahannya tidak tahan atau sensitif terhadap panas dan air. Jadi prosesnya untuk yang granulasi basah, bahan aktif dicampur dengan fase dalam, kemudian ditambahkan cairan pengikat, diayak dengan ukuran tertentu, pastinya ini pre-sizing atau pengayaan sebelum dikeringkan. Kemudian dikeringkan hingga mencapai MC atau moisture content tertentu yang optimum 2-4%. Setelah dikeringkan, diayak kembali dengan ayakan granul yang lebih kecil untuk memasuki atau mencapai spesifikasi produk granul. Kemudian di blend dengan fase luar, kemudian dikompres.
Nah, bedanya dengan granulasi kering, dia hanya di skip atau dilewati proses pencampuran larutan pengikat. Jadi dia mengikatnya itu langsung dicampur di awal, di sini langsung dicampur. Kemudian dia ditabletasi atau pengempaan, tapi ukurannya itu sangat besar, cukup besar hingga dia dapat dihancurkan kembali. Dikempal, dihancurkan sehingga terbentuk granul yang ukurannya sesuai, kemudian disaring, diayak. Setelah diayak, dia ditambahkan dengan lubrikan, dengan fase luar, baru dikompresi. Kalau cetak langsung ya tinggal bahan obat dicampur dengan semua fase luar, fase dalam, langsung dikompresi. Nah, ini ada beberapa catatan untuk tablet effervescent, karena kalau teman-teman tahu, effervescent ini kandungannya utamanya adalah asam dan bikarbonat. Asamnya bisa asam sitrat atau asam-asam yang lain. Nah, biasanya kalau dia dicampur, nanti akan bereaksi secara spontan. Nah, makanya dia harus dipisah. Jadi yang asam digranulasi sendiri, yang basa digranulasi sendiri. Apabila suatu asam bertemu dengan bikarbonat, maka produk sampingnya adalah asam karbonat, di mana asam karbonat ini akan langsung terdegradasi menjadi air dan H2O dan CO2, air dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida inilah yang dia bisa membentuk gelembung ketika dilarutkan dalam air. Makanya pada saat pembentukan granul, dia harus dipisah. Nah, untuk granulasi sendiri, yang metode granulasi basah, kelembapannya pun juga diatur, maksimum 25%. Sedangkan suhunya maksimum terkendali 25 derajat Celcius. Untuk granulasi kering, seperti sama dengan metode tablet pada umumnya, cuman dia dipisahkan. Dan suhunya apabila MC-nya terlalu tinggi, maka pengeringannya pun juga tidak boleh lebih dari 45 derajat Celcius. Sampai sini apa ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau ada pertanyaan langsung aja raise hand atau unmute ya. Kita next dulu. Kemudian ada metode pengeringan granul atau tablet. Ada beberapa metode yang umumnya dipakai. Yang pertama menggunakan tray dryer. Kalau teman-teman pernah masuk atau lihat di lab Kimor, ini ada bentuknya. Kalau yang di lab Kimor pintunya merah kalau nggak salah. Jadi dia bentuknya tray atau tingkatan-tingkatan. Bahannya diam, dia hanya dialiri udara panas. Kemudian fluid bed dryer. Jadi ini cocok untuk granulasi basah serta penyalutan. Fluid bed bentuknya kayak gini. Jadi dia bahannya ditaruh bawah, kemudian disemburkan udara kering dari bawah sehingga dia berputar-putar di atasnya. Nah, waktu dia berputar karena tekanan dari udara kering, udara panas, dia langsung bisa disemprotkan dengan cairan penyalutan atau cairan pengikat. Jadi langsung disemprotkan serta pengeringan secara bersamaan. Kemudian ada spray drying. Ini aku juga belum pernah tahu alatnya kayak apa. Yang spray ini biasanya untuk pasta. Jadi kemungkinan dia menyemprotkan pasta, kemudian dihadiri udara panas secara bersamaan. Kemudian ada freeze drying, ini konsepnya juga cukup unik, tapi juga sederhana. Yang freeze drying ini tentunya tidak menggunakan suhu yang tinggi, namanya juga freeze atau pembekuan. Jadi bahan yang akan dikeringkan dibekukan, kemudian udara yang ada di ruangan itu divakum, disedot, sehingga ada proses penyubliman, kondensasi. Jadi ini ada pelarut yang berupa padat akan langsung menguap atau menyublim. Vakum jari juga prinsipnya hampir sama, tapi dia tidak dibekukan. Ini juga jarang keluar sih sebenarnya, hanya informasi tambahan aja teman-teman. Lanjut, nah ini ada pembuatan tablet salut. Jadi pembuatan tablet salut ini ada dua proses utama. Ada pembuatan tablet inti. Nah ini tablet tak bersalut, tablet inti.
Caranya sama, digempa seperti kayak tablet pada umumnya. Kemudian setelah tablet inti jadi, diberikan coating, yaitu tablet coating dengan beberapa tahapan yang cukup banyak. Ini biasanya juga nggak mungkin ditanyakan satu-satu di soal UKAI, karena juga kita dianggap sudah paham lagi. Jadi ya memang apoteker ini harus dituntut paham semua. Jadi ada sel coating, penyegelan tablet inti, subcoating, pelapisan dasar. Jadi setelah disegel intinya diberikan pelapisan dasar untuk meratakan tepi yang kasar, kemudian smoothing, dihaluskan, dan coloring, pewarnaan, polishing, pengkilapan, serta printing untuk pencetakan logo. Jadi nanti kita lanjut aja ke permasalahan dari penyaluran itu. Ini sebelum kita lanjut ke evaluasi, masih ada beberapa masalah dan solusi yang sering ditanyakan juga di UKI. Untuk tablet konvensional, ini aku menjelaskan dua pokok besar. Yang teman-teman lihat di slide sekarang ini adalah permasalahan tablet ketika dia bersentuhan dengan punch dan die. Jadi masalahnya ketika dengan punch dan die-nya. Kemudian di slide berikutnya yang ini masalahnya adalah di internal tabletnya. Ya, kita bahas dari yang pertama dulu. Ada sticking, intinya dia melekat, masa tabletnya melekat pada punch dan die. Sehingga ada semacam retakan kecil di bagian atas maupun bawah, kayak bolong gitu. Solusinya juga mestinya ada hubungannya dengan punch dan die-nya, yaitu optimasi lubrikan. Nah, lubrikan kan tadi aku udah jelasin bahwa lubrikan itu ketika dia dikompres, punch sama die. Kalau glidan itu ketika di hopper atau di feedernya. Picking, dia menempel pada punch sehingga desain pada permukaan tablet, biasanya huruf atau logo. Nah, sama sebenarnya. Sticking itu ya menempel, picking juga menempel, tapi dia ke logonya. Sama sebenarnya. Cara mengatasinya juga menambahkan lubrikan atau dikeringkan lagi hingga MC-nya 2-4%. Yang chipping ini juga menempel lagi tapi di bagian tepi. Sticking, picking, chipping mirip-mirip, hanya beda lokasinya aja yang nempel. Nah, solusinya juga sama, menambahkan lubrikan. Yang binding, ini dia di dinding tempat pencetakannya. Jadi kayak di tepi tabletnya itu ada semacam goresan bekas yang nempel karena kan lepas di sini. Solusinya juga sama lagi, meningkatkan lubrikan. Atau bisa juga mengurangi ukuran granul. Karena kan kalau granulnya terlalu besar, itu biasanya ada perbedaan massa jenis yang terlalu besar dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, ini masalahnya di internal tablet. Jadi terlepas dari punch dan die, yang membedakan adalah kalau tabletnya tadi cuma keroak atau sticking picking kan tadi ada masalah kecil di tepi lah atau di logonya lah. Kalau yang ini cukup cukup besar atau rusak lah tabletnya. Ini ada capping atau splitting. Jadi dia lepas di kalau cap di atas capping, kalau splitting di bawah. Jadi kayak tutup tutup toples yang dibuka seperti itu. Ini terpisah bagian atas atau bawah. Solusinya adalah ditambahkan pengikat atau mengganti pengikat. Nah, ini kan beda sama yang tadi. Kalau tadi solusinya dengan lubrikan, kalau yang ini solusinya pengikat. Bindernya diganti. Kalau laminating, itu hampir sama, cuman dia lebih banyak, lebih dari 3. Kayak membentuk lembaran-lembaran, pecahnya itu keren gitu. Solusinya juga masih sama, menambah atau mengganti pengikat. Kalau cracking ini apalagi, dia pecah, benar-benar seperti terbelah gitu, atau retak. Ini juga, kalau ini sebenarnya juga internal tablet, tapi ada kemungkinan juga punch dan die-nya itu nggak rata. Kalau misalkan ada retak di punch
ataupun die, tabletnya bisa tekanannya tidak merata sehingga pecah. Tambah binder juga, tapi kalau yang masalahnya punch dan die itu harus diganti. Untuk crumbling, dia tablet retak dan rapuh, hancur jadi berkeping-keping seperti ini. Solusinya juga menambahkan pengikat kembali. Nah, ini kalau misalkan yang menambah tekanan pada pengempaan, ini bisa juga karena tabletnya itu belum padat sempurna atau tekanannya kurang, sehingga tablet itu belum terbentuk, belum terkempa dengan baik, sehingga pecah. Nah, optimasi kalau yang ini. Ini ada tabel yang terpisah ini umumnya masalah pada penyalutan, tapi juga tidak menutup kemungkinan di tablet konvensional kalau diberi warna juga bisa mottling. Mottling itu adanya migrasi warna atau ya seperti ini, bintik-bintik yang seharusnya warnanya itu merata, dia malah terkumpul ke beberapa koloni warna seperti itu. Tidak merata lah intinya. Solusinya ya pasti optimasi. Optimasi pemilihan zat warna serta ketercampuran atau homogenitas dengan bahan-bahan yang lain. Yang ini tadi, masalah dan solusi pada tablet. Yang selanjutnya, masalah dan solusi pada tablet coating. Ini khusus tablet dengan penyalutan. Jadi yang pertama ada peeling. Peeling ini secara bahasa mengelupas ya. Jadi ini salutnya lepas, pretel, bahasa Jawanya mereteli. Kalau tabletnya rapuh, kalau salutnya ini rapuh, ya ini bisa pengaruh tablet juga, dikurangi kerapuannya. Jadi menambahkan pengikat. Untuk suspensi penyalut yang kurang melekat, bisa mengganti jenis penyalut, ataupun ketika lubrikannya berlebihan pada tablet inti, karena lubrikan ini sifatnya kebalikan dari pengikat, dia lebih ke mencegah pengikatan. Dia kan pelumas istilahnya, mencegah biar tidak terlalu terikat. Kalau kebanyakan dia akan memudahkan salut ini cepat terlepas, terkelupas. Kemudian logo bridging, ini tentunya logo yang rusak atau lepas. Kalau masalahnya adesi yang kurang baik dari salut filmnya, maka diganti eksibien. Kalau desain logonya yang terlalu rumit ataupun mudah rusak, misalnya bentuk yang kurang simetris, dapat diganti logonya. Kalau kurang plasticizer atau pelunak, dapat ditambahkan. Karena kalau misalkan penyalutan ini kurang plasticizer, dia juga mudah pecah karena terlalu kaku. Edge erosion, sesuai namanya, dia pengikisan pada area tepi. Kalau kecepatan penyemprotannya terlalu rendah, dapat ditingkatkan. Konsentrasi suspensi penyalut terlalu rendah, juga dapat dioptimasi lagi. Karena kecepatan penyemprotan ini sangat berpengaruh ya teman-teman. Ketika salut atau larutan penyalut ini disemprotkan, maka untuk pengeringannya juga harus sesuai. Jadi seperti kayak fluid bed dryer tadi, dia harus berbarengan antara menyemprot dengan mengeringkan. Ketika penyemprotannya terlalu rendah, dia belum menempel sempurna, udah kering. Jadi solusinya memang harus dioptimasi antara kecepatan pengeringan dengan kecepatan penyemprotan larutan penyalut. Nah, ini kecepatan putar di tempat penyalutannya juga harus dioptimasi. Nah, ini kalau rapuh dikurangi atau ditambah bindernya. Surface erosion, ini pengikisan tapi di area permukaan ataupun atas maupun bawah. Ini masalahnya juga hampir sama dengan erosion, erosi tepi. Nah, solusinya hampir sama semua. Kemudian ada twinning. Nah, ini unik juga twinning ini. Dia melekat, tapi couple, pasang-pasangan seperti ini. Kalau nggak ada triple ya, aku heran juga. Jadi twinning ini solusinya dia biasanya meningkatkan kecepatan putar. Nah, ini kalau pemutaran dari tangki atau tangki penyalutannya itu harus dioptimasi. Karena kalau terlalu lambat, terlalu rendah,
dia pengeringannya lama, jadi keburu nempel dengan tablet yang lainnya. Nah, ini kecepatan penyemprotannya juga dioptimasi. Orange peel roughness ini juga unik karena bentuk permukaan dari salut ini seperti jeruk yang kasar, tapi juga nggak ngelupas, hanya kasar aja gitu. Biasanya karena viskositas yang terlalu tinggi, jadi keringnya itu kayak ya kayak kulit jeruk yang ada kasar dan ada geronjalnya gitu. Menurunkan viskositas solusinya dan menurunkan kecepatan penyemprotan. Kemudian ada pecah atau film cracking. Ini tekanan internal pada salut film lebih besar dari tenaga rentang salut film. Jadi solusinya adalah mengganti atau mengoptimasi bahan pelunak atau plasticizer. Suhunya juga perlu dipantau, karena kalau terlalu tinggi, dapat pengeringannya itu terlalu cepat, jadi bisa rawan pecah. Ini yang color variation hampir sama dengan mottling yang sebelumnya tadi. Jadi solusinya adalah mengganti pewarna yang sesuai, disesuaikan dengan plasticizer-nya. Nah, picking sticking juga dia ada menempel. Solusinya adalah mengganti eksipien salut filmnya, menurunkan kecepatan penyemprotan, dan meningkatkan kecepatan putar, biar nggak terlalu lama kontak dengan permukaan tangkinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke evaluasi, yang sebelumnya kan masuk formulasi. Nah, dari yang pertama adalah granul. Kita evaluasi granul ada beberapa yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah kadar air. Kadar air ini ada loss on drying sama moisture content. Bedanya apa? Bedanya adalah pembaginya. Jadi yang LOD, bobot awal min bobot akhir, dibagi bobot awal. Atau bisa dibilang bobot basah lah. Bobot masih banyak kandungan airnya. Kalau yang MC, bobot awal min bobot akhir dibagi bobot akhir atau bobot kering. Ini cukup menjebak biasanya kalau di soal. Mengapa? Karena dua-duanya pilihannya ada biasanya. Pilihan hasil penghitungannya itu ada. Dan istilahnya itu biasanya nggak langsung bilang LOD atau MC. Misalnya kadar air. Nah, kalau kadar air teman-teman pakai yang mana biasanya? Ya, bingung kan? Biasanya LOD atau MC. Nah, kalau kadar air itu adalah MC ya teman-teman. Untuk mengetahui kadar air. Kalau loss on drying itu biasanya istilah lainnya susut kering. Jadi kayak di fitokim itu kan ada istilah susut kering. Nah, itu biasanya dipakai untuk sinonimnya LOD. Penerimaannya itu juga umum, biasanya 2-5%, juga ada yang bilang 2-4%. Nah, intinya tidak terlalu kering, kurang dari 2, dan tidak terlalu basah, di atas 5. Karena kalau terlalu kering, tablet mudah pecah atau rapuh. Kalau terlalu basah, dia bisa menempel di punch dan die. Berikutnya ada distribusi ukuran partikel. Ini distribusi partikel yang baik, umumnya membentuk kurva lonceng ke bawah. Ini lonceng ke bawah yang runcing, dan fines-nya kurang dari 10%. Fines itu apa? Fines itu adalah ukuran granul di bawah batas bawah spesifikasi. Jadi kalau spesifikasi ukuran granulnya 5-10 mikron, maka fines adalah di bawah 5. Seperti itu. Jadi yang baik adalah 90% dia masuk rentang 5-10. Yang tadi contohnya, kalau 5 kan, kalau 5-10. Jadi seragam, distribusinya normal, seperti grafik ini. Kemudian ada evaluasi porositas. Nah, ini porositas untuk mengetahui berapa volume penyusutan atau volume udara dalam granul. Kan granul itu kan ada semacam rongga ya teman-teman. Kayak ini. Misalkan ini belum diketuk lah, masih berbentuk gumpalan granul. Nah, ini setelah diketuk dia semakin menyusut. Nah, ini porositas dia menghitung
volume udara atau volume ruangan yang terperangkap dalam granul. Nah, syarat yang baik itu 37 hingga 40%. Nah, rumusnya ini. 1 min volume partikel. Volume partikel itu volume dari padatannya sendiri dibagi volume bulk. Jadi volume bulk itu sama dengan total volume partikel ditambah volume udara. Jadi yang kita lihat di ukuran ini adalah volume bulk. Volume bulknya, volume keseluruhan antara padatan dan udaranya. Ini bulk. Tapi kalau volume partikel itu benar-benar hanya volumenya dari granul. Jadi misalkan teman-teman air lah, air dalam suatu gelas ukur, ukurannya 50 mili. Kemudian kalian mencelupkan sebuah bola, bola yang ada anginnya, bola pingpong atau bola tenis, masuk ke gelas ukur. Sehingga volumenya di gelas ukur terukur nambah 10, sehingga menjadi 60 mili. Nah, itu yang 60 adalah volume bulk, sedangkan yang 50 tadi adalah volume partikel. Karena kan air sudah nggak mungkin lagi ada rongganya. Air itu benar-benar rapat. Dia nggak, udara pun dia akan langsung terangkat. Nggak kayak benda padat. Kan benda padat, udaranya dia nggak, masih bisa nyempil di sinilah istilahnya. Nah, ini porositas. Kenapa penting? Karena porositas ini berpengaruh pada ketika pengempaan. Kalau teman-teman bisa membayangkan proses kompresi tablet, dia kan dikempa, ditekan oleh punch, sedangkan di bawahnya ada die. Kalau misalkan porositasnya terlalu besar, yang mana artinya udaranya banyak, maka dia ngempanya itu jauh, karena volume udaranya banyak. Jadi istilahnya perlu usaha ekstra untuk mengempa. Kan kalau porositasnya rendah, dia kan hanya butuh sedikit jarak yang rendah untuk bisa padat, seperti itu. Paham ya teman-teman? Kemudian ada kecepatan alir. Ini juga untuk mengevaluasi apakah granul ini bisa mengalir dengan mudah ketika di feeder atau hopper. Kecepatan alir yang baik yaitu 10 gram per detik. Menggunakan, kalau masih ingat praktikum solida yang pembuatan granul atau namanya DTPO ya sekarang. Itu kan pakai corong, kemudian corongnya dibuka, stopwatch dinyalakan, dihitung 100 granul dia mengalir berapa detik. Kemudian di rata-rata ketemu kecepatan. Kalau di pabrik pakai flowability tester. Kemudian yang granul, evaluasi selanjutnya adalah sudut istirahat. Nah ini, kalau kita lihat granul yang telah dituang, ini kan ada bentuk gunung. Kita anggap gunung ini berbentuk segitiga. Ini puncaknya, ini adalah jari-jarinya. Karena ini bentuknya lingkaran kalau dilihat dari atas. Jari-jari gundukan serbuk. Biasanya yang di soal itu harus teliti ya teman-teman. Yang diketahui itu diameter atau jari-jarinya. Kita review dikit kenapa kok pakai rumus tan. Kan rumus tan dari alfa atau sudut alfa ini adalah Y dibagi X. Kalau cos kan Y per R. Kalau sin Y per R, kalau cos X per R. Kalau tan, Y per X. Jadi tahunya dapat rumus ini adalah dari trigonometri ini. Cuman masalahnya ini tidak bisa dihitung dengan manual, harus pakai kalkulator. Jadi teman-teman harus belajar menghitung anti tangan menggunakan kalkulator yang di laptop. Pakai kalkulator default ya, Rek. Karena kita hanya boleh pakai kalkulator default di laptop atau komputernya CBT. Nggak bisa pakai Google, kalkulatornya Google. Ya, nanti dipelajari sendiri. Syarat yang baik adalah kurang dari 35 derajat. Kemudian ada kompresibilitas atau disebut Clars Index. Ini juga cukup gampang. Rumusnya adalah volume awal min volume akhir per volume awal. Ketika serbuk
atau granul dimasukkan dalam gelas ukur, langsung diukur volumenya. Ketemu, kemudian diketuk sebanyak 500 atau 1250 kali, hingga diperoleh selisih volumenya kurang dari atau sama dengan 1 ml. Nah, nanti dimasukkan rumus, volume akhirnya ketemu berapa, dibagi, dikali 100%, ketemulah Cars Index. Kemudian ada perbandingan Hausner atau Hausner Ratio. Ini lebih simpel. Volume awal per volume mampat, atau volume akhir lah. Jadi harus dihafal ya teman-teman. Yang Cars Index, volume awal itu di pembagi atau di bawah. Kalau Hausner Ratio, volume awalnya di atas,